yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema berdamai dengan takdir. Sebelum kita lanjut nih, aku mau kasih lihat video tayangan dulu ya jamaah. Punya teman ngeluh susah terus gitu, tapi gak pernah sholat. Nah ini dia nih tayangannya. Nah, aku mau bertanya nih Ustaz Syam, apakah benar nih Allah selalu menjanjikan keberkahan dalam hidup orang-orang tuh yang selalu berusaha sabar dan berdamai atas takdir yang diberikannya gitu. Oh jadi ada berkah bagi orang yang berdamai dengan. Iya, kayak yang tadi Ustaz bilang kalau misalnya ridho dapat ridhonya dari Allah gitu. Nah penjelasannya lebih detailnya silahkan Ustaz. Terima kasih Beta Rita, baik guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana serta guru-guru kami para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah lanjutan 155, 156, 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Jadi kalau tadi kita sudah mengambil contoh dari para nabinya Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, kemudian kita mengambil contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana ketika seseorang bisa berdamai dengan takdir, mereka akan dapat keberkahan sebagaimana Allah sampaikan. Bagaimana sih menghadapi ujian itu? Karena ujian sudah pasti ada, sehingga ada ungkapan begini ketika ada orang sukses ditanya dari Jepang, subhanallah, seorang yang membuat Hayao Miyazaki namanya. Orang ini membuat suatu karya yang masterpiece. Ketika ditanya, apakah engkau khawatir akan masa depan dari karyamu ini? Apa jawabannya? Untuk apa mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi? Apa itu maksudnya? Dikatakan karena ini masanya pasti akan ada hancurnya. Ini yang saya kerjakan pasti akan ada yang ngalahin nanti. Maksudnya ini adalah orang-orang yang berdamai dengan takdirnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Konsep Islam lebih sempurna lagi. Kalau ada yang kita miliki, inna lillah, semua dari Allah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak bisa langsung. Mungkin dalam Islam kita mengenal ada namanya takziah, sehingga orang yang kena musibah itu dihibur. Dalam Islam kita mengenal hidup bertetangga. Kenapa? Ada yang kena musibah, mesti ada sedihnya. Pasti ada sedihnya. Tidak bisa langsung saya terima, saya ridho. Mesti ada yang menghiburnya. Mesti ada yang daripada menasehatinya. Mesti ada circle yang baik, teman-teman yang baik. Sehingga kalau sudah bisa ridho, ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Janji Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat kasih sayang Allah. Mereka dapat daripada keselamatan ridhonya Allah. Mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berkah, tapi banyak yang didapatkan bagi orang-orang yang bisa bernamai dengan takdirnya. Masya Allah. Apalagi kalau diiringi dengan kita rajin ibadahnya, ngajinya, sholatnya. Aduh berkahnya kayaknya double-double gitu ya Ustadz ya. Siap. Iya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Masya Allah. Bu, tepuk tangannya tuh. Di komando mulu baunya ibu-ibu nih. Bu, ya udah mending kita curhat-curhatan aja yuk. Yuk, karena kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo nih ibu-ibu yang di studio, siapa yang mau curhat tunjuk tangannya. Siapa? Ibu yang kerudung kuning dulu, karena kita kuning-kuning sama-sama ya. Ibu yang sebelah sini mau curhat nih kayaknya Bu. Ayo Bu, silahkan Bu. Ustadz, ya Habib nih boleh nih, ada yang mau curhat nih ibunya nih. Ibu siapa kalau boleh tahu? Silahkan Bu.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli Hairul dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Indramayu. Masya Allah. Dong Ustaz. Ibu, pohon mangga di depan rumah masih ada? Masih. Sekarang berbuah malah. Oh, oke. Silakan curhatnya Bu. Curhat dong Ustadz. Iya, curhat apa Bu? Begini Ustadz, mau bertanya bagaimana kalau seorang suami lebih banyak memberi kepada keluarganya sendiri ketimbang keluarga istri. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Waduh, gimana? Itu menurut ukuran ibu. Ya, makanya. Tapi bisa jadi suami sudah berkata udah cukup buat istri. Buat semuanya wanita dimanapun berada, bukan hanya ibu. Kadangkala seorang istri merasa yang diberikan oleh suami, artinya gini, suami itu tidak berlaku adil. Lebih banyak dikasih kepada keluarganya daripada saya. Kita tidak tahu isi hati suami atau isi kepala suami. Kenapa suami lebih banyak memberi kepada keluarganya dibanding kita? Satu, bisa jadi suami punya utang jasa sama keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah tabarakallah. Kalau, mohon izin ya, saya bersangka baik. Bisa jadi ibu sudah merasa cukup pemberiannya. Lalu suami juga berkata udah cukup untuk istriku, keluargaku. Sekarang saya kasih keluarga saya karena lebih membutuhkan. Atau kita sudah dianggap merasa cukup. Itu ya. Itu yang kedua ya Bu. Yang pertama mungkin merasa utang jasa. Yang kedua mungkin suami berkata begini. Buat istri dan anak-anakku udah cukup. Jadi saya kasih kepada yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga skala prioritas. Apa Bu? Prioritas. Ya. Ternyata suami berpikir, ini saya arahkan ya kepada semua jamaah yang di rumah, jangan buruk sangka pada suami ya. Itu yang pertama. Tolong, bisa jadi suami merasa yang skala prioritas itu adalah keluarga ini dibanding keluarga saya. Keluarga saya sudah biasa, udah bisa, udah cukup. Itu. Ya Bu? Masya Allah. Nah kalau dari Habib gimana nih Bim menurut Baik, secara hukum seorang suami itu dia kalau memang mampu bertanggung jawab dengan ibu dan bapaknya. Tapi tidak bertanggung jawab dengan mertua. Karena secara nafkah seorang mantu boleh menafkahi kan keluarga istri, maksudnya kan termasuk mertua kan. Keluarga suami boleh memberikan sesuatu kepada mertua tapi bukan wajib. Namanya tatawuan. Apabila mungkin mertua kurang mampu, menantu boleh kasih hadiah. Tapi bukan wajib untuk bulanan. Tapi kalau dia mau ngasih bulanan, alhamdulillah. Artinya syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suami. Subhanallah, bisa menanggung keluarganya, bisa sedikit memberikan kepada mertua, bisa juga menanggung daripada anak dan istrinya, dan juga bisa bermanfaat buat keluarganya. Kita sebagai istri apa? Support aja sebenarnya. Jadi mendoakan, jadi nggak usah kok cemburu kenapa ke keluarga masing ngasih, itulah kehidupan. Mungkin dengan sebab adanya rezeki suami, gara-gara dia ngasih keluarganya. Jadi ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal sesuatu itu semua kembalikan kepada Allah, kecuali misalnya kalau dalam hukum, mana didahulukan? Istri atau keluarganya? Dilihat kebutuhannya. Maka ulama boleh mengatakan mendahulukan istri daripada keluarganya. Boleh, selama memang itu tidak berkecukupan. Tapi selama dia berkecukupan dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, maka boleh dia juga biarkan kasih support aja suami, doakan mudah-mudahan dengan sebab itu rezekinya diluaskan, kecuali gara-gara keluarganya sampai anak istrinya berantakan. Nah, itu yang tidak boleh. Yang diberikan kepada ibu, keluarga aman. 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 Kan maksud saya itu kalau orang tua udah nggak ada itu ke saudara gitu. Oh. Itu kewajiban. Oh. Saya mau nanya, kepada semua orang kita wajib membantu orang nggak? Wajib. Nah iya, as simple as that. Kepada Ya, Bu. orang lain aja kita wajib membantu, apalagi kepada
saudara. Terusan gitu. Iya. Enggak juga terus. Ini Ibu permasalahannya Seru berbeda sekarang. Seru Karena banget kalau nih, kalau pertanyaan tadi Ibu lengkapkan, artinya kalau kepada saudara-saudara suami wajib atau tidak dilihat kebutuhan. Ya. Kalau terus menerus itu bukan mendidik namanya. Ini beda permasalahan lagi. Artinya apalagi sudah punya anak, apalagi sudah punya istri, terus kita kasih tahu enggak itu. Iya, Kecuali Masya kalau Allah. sampai saudaranya enggak bisa makan, kewajiban. Tapi kalau harus nanggung dia, nanggung istrinya, nanggung anak-anaknya itu bukan Mau kewajiban. nanya sama ibu lagi ya. Boleh, silakan. Ustadz kayaknya Apakah saudaranya itu punya pekerjaan? gimana Bu? Punya? Bu, Ya. Yang tidak punya namanya fakir. heeh. Yang punya tapi tidak cukup namanya miskin. Apa gimana kalau misalkan nanti kita lanjut curhatnya sambil mentis mangga gitu ya? Jadi kita ambil mangga dulu ya, jamaah kita mau break dulu. Tetap di Islam itu indah jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangganya mana Bu?